Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi di sini saya akan sharing reguler 4 mengenai adaptasi lingkungan baru dalam perspektif Buddha Dharma. Uh, di sini saya akan membacakan apa sih arti adaptasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi artinya adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Oke, jadi di sini kita artinya adalah menyesuaikan diri kita terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kenapa kita harus beradaptasi? Di sini ada beberapa alasan kenapa kita harus beradaptasi. Di antara adalah karena satu, kita adalah makhluk sosial, kemudian adalah karena kehidupan terus mengalami perubahan, kemudian karena kita menemukan orang dan kesempatan yang baru, kemudian untuk meningkatkan karir, dan juga yang terakhir adalah agar kita tidak menderita atau bahagia. Lalu bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu yang pertama adalah dengan kita ramah dan murah senyum, kemudian dengan kita berani memulai percakapan, kemudian menjadi diri sendiri, kemudian berpikir positif, jangan baperan, dan juga ini yang dari perspektif Buddhisnya itu yaitu memahami anicca atau ketidakkekalan dan dukkha atau penderitaan. Di sini ada beberapa jenis adaptasi, ada adaptasi morfologi. Di sini adaptasi morfologi adalah adaptasi di mana suatu melakukan penyesuaian terhadap perubahan bentuk organ atau struktur tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya manusia memiliki kaki untuk berjalan. Kemudian ada adaptasi fisiologi, cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja organ tubuh dengan tujuan bertahan hidup. Contohnya cumi-cumi itu mengeluarkan tinta kalau dia ya. Kemudian ada adaptasi tingkah laku, cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja organ tubuh tujuan bertahan hidup. Contohnya contohnya manusia menggunakan pakaian tebal saat musim dingin. Oke, tadi secara umum, sekarang kita akan membahas secara Buddha Dharmanya. Di sini di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha mengatakan Waya Dhamma Kara Adena Sampadeta. Artinya segala sesuatu adalah tidak kekal. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada lagi juga Sabe Sangkara Anicati, Sabe Sangkara Anicati Yada Panaya Pasati Atani Bindati Duke Esa Mago Wisudia. Jadi segala sesuatu yang berkondisi tidaklah kekal adanya. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat sebagaimana adanya, maka sesungguhnya inilah jalan menuju pembebasan. Ini sumbernya ada di Dhammapada syair 277. Poin yang saya berikan tanda merah ini adalah menggambar titik poinnya kenapa kita harus beradaptasi dalam Buddhis. Karena segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Artinya semuanya itu berubah baik. Seperti misalnya di keluarga kita ya, ada orang yang tadinya hidup kemudian meninggal. Itu kan udah salah satu kondisi kita harus beradaptasi tanpa kehadiran dia. Seperti itu misalnya. Oke. Selanjutnya, di dalam Buddhis juga dikenal adanya tilakana atau 3 corak kehidupan atau 3 keadaan yang selalu mencengkeram selama kita ada di dalam samsara. Nah, tilakana itu apa saja? Yang pertama ada anicca lakana atau corak perubahan, ada dukkha lakana atau corak penderitaan, dan ada anatta lakana atau corak tanpa aku. Oke. Ketika tadi kita sudah memahami alasan kenapa kita harus beradaptasi dalam Buddhis, karena pertama adalah kita mengetahui bahwa segala sesuatu ada berubah. Ketika kita sebagai Buddhis melekati hal tersebut dan tidak bisa dengan beradaptasi, maka kita akan sangat menderita. Ketika kita menderita kan artinya kita ya hanya akan di situ-situ saja, sedangkan tujuan dari agama Buddha itu adalah untuk bahagia. Sehingga kita harus mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada. Tapi tentunya adalah beradaptasi hal-hal yang positif.
Nah, sebagai seorang Buddhis, ketika kita akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kondisi yang baru, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita pegang. Yang pertama adalah Jala Mulia berfaktor 8 ya, atau kita sebut Hasta Arya Magga. Kelompok Jala Mulia berunsur 8 ini atau berfaktor 8 ini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kebijaksanaan, Panya atau Prasna. Nah, Panya atau prasna ini terbagi menjadi 2, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. Nah, pandangan benar ini bagaimana? Jadi ketika kita teman-teman sebagai Buddhis, kita harus memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai 4 kebenaran mulia, 3 corak umum atau tilakana, sebab-sebab musabab dan saling bergantungan, dan hukum karma. Artinya ketika kita mau bersosialisasi di lingkungan yang baru, kita harus berpatokan terhadap ini. Harus tetap memiliki pandangan-pandangan yang sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, kemudian saya juga di sini mau revisi ya. Kemudian kita kan sering dengar teman-teman kalau ada orang yang sering dapat karma buruk ya, misal musibah langsung dibilang tah karma ya, kalau kita suka bilang seperti itu. Sebenarnya karma itu bukan seperti itu, tapi karma itu artinya perbuatan. Buahnya disebut buah karma. Nah, buah karma sendiri itu bisa baik dan bisa buruk, teman-teman. Jadi bukan selalu yang kena musibah, kemudian kalau orang Sunda dipoyokan ya, tah karma. Nah, itu sebenarnya itu kurang tepat gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah pikiran benar atau sama sankapa. Nah, pikiran-pikiran yang terbebas dari nafsu-nafsu keduniawian, bebas dari kebencian, dan bebas dari kekejaman. Maka kita sebagai Buddhis atau sebagai mahasiswa baru, ketika kita adaptasi dengan lingkungan yang baru, sistem belajar yang baru, mungkin kan pasti banyak yang tidak sesuai. Nah, kita usahakan agar pikiran kita bisa bebas dari kesal, pasti ya, benci, dan juga bebas dari kekejaman. Kemudian, kelompok yang kedua itu ada 3, yaitu moralitas atau sila. Nah, hal ini adalah terkait ucapan benar. Nah, ketika kita sebagai seorang Buddhis atau mahasiswa baru, kita kan akan bersosialisasi nanti dengan misal lingkungan yang baru, kampus yang baru. Nah, kita di sini harus memperhatikan bahwa ucapan kita harus sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Biasanya kan kalau remaja itu masih mudah terbawa ya ucapannya. Nah, di sini ucapan benar, apa sih yang dimaksud dengan ucapan benar? Adalah ucapan yang benar, beralasan, berfaedah atau bermanfaat, dan tepat pada waktunya. Jadi benar itu tidak selalu hanya jujur saja. Dan ngomong nggak tepat waktu pun terkelompok ucapan yang tidak benar. Jadi sesuatu ucapan tergolongkan sebagai ucapan benar harus memenuhi 4 syarat tersebut. Kemudian ucapan apa saja yang harus kita hindari? Misalnya ketika sosialisasi, ketika ngobrol, ucapan yang harus dihindari adalah ucapan yang berbohong, memfitnah, berucap kasar, caci maki, serta ucapan yang tidak bermanfaat, pergunjingan atau gibah gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus berpegang pada perbuatan benar. Jadi ketika kita sosialisasi, perbuatan benar itu apa sih? Ketika kita adaptasi ya dengan lingkungan baru, ada perbuatan yang tidak melanggar minimal 5 sila dasar dalam agama Buddha, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata yang tidak benar, dan tidak minum atau makan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi, jangan sampai karena kita masuk lingkungan baru, kalau orang Sunda bilang kababawa sama kebiasaan yang baru. Kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus bisa bijaksana mana yang bisa kita ikuti dan mana yang tidak. Kemudian ada mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian benar ini seperti apa sih yang sesuai dengan ajaran Buddha? Ini dikutip dari Anguttara Nikaya kelompok 3, 153. Dikatakan oleh Sang Buddha bahwa mata pencaharian yang harus dihindari adalah mata pencaharian makhluk hidup, adalah mata pencaharian perdagangan makhluk hidup, perdagangan senjata, perdagangan daging atau segala sesuatu yang bersumberkan dari penganiayaan makhluk hidup, perdagangan minuman yang memabukkan, dan racun. Jadi sebagai Buddhis kita tak harus tahu ketika misalnya mahasiswa nih, kan mahasiswa suka cari ini ya, side job ya, kita harus tahu nih ketika nanti sekalipun kita masuk ke lingkungan yang baru, misalnya teman kita ajak kita untuk kerja, nah kita harus tahu apa aja sih yang larang Sang Buddha.
Nah, ini adalah mata pencaharian yang Sang Buddha larang. Jadi jangan coba-coba misalnya jual obat nyamuk dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian kelompok yang ketiga adalah pemusatan pikiran atau samadhi. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada daya upaya benar. Nah, daya upaya benar ini diwujudkan dalam usaha kita untuk apa saja gitu. Yang pertama adalah mencegah munculnya kejahatan baru. Kemudian berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada. Kemudian berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul. Dan berusaha memajukan kebaikan yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Kemudian eh, yang ketujuh dari 8 ini adalah perhatian yang benar. Perhatian yang benar ini bukan misalnya memperhatikan teman-teman kita atau kita lagi suka sama orang memperhatikan, bukan seperti itu. Tapi ketika kita beradaptasi dengan lingkungan baru, hal ini diwujudkan dengan kita memperhatikan atau merenungkan badan jasmani kita, merenungkan perasaan kita, perhatian kepada perasaan kita, perhatian kepada pikiran kita, dan perhatian terhadap batin. Hal ini lebih kepada tindakan untuk mengkoreksi diri, ya, lebih untuk mengamati ke dalam diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi benar atau sama-sama di. Nah, konsentrasi benar ini adalah pemusatan batin terhadap satu objek sehingga kita mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi atau dalam. Misalnya dengan meditasi atau melafal mantra dengan berbagai metode visualisasi. Nah, hal ini juga membawa dampak positif untuk teman-teman mahasiswa. Misalnya, kan pasti ketika kita masuk ke lingkungan baru, dari SMA ke kuliah itu kan ada metode pembelajaran yang berbeda. Nah, meditasi ini kalau kita rutin lakukan, bisa membawakan dampak positif, kita bisa lebih mudah konsentrasi ketika kita belajar, sehingga kita tidak mudah terganggu atau tidak mudah terdistract karena kita sudah biasa fokus ketika kita meditasi. Oke, kemudian apalagi ada nilai-nilai lainnya lagi yang harus kita pegang, yaitu sada atau keyakinan. Keyakinan Buddhis tentunya kita keyakinan kita terhadap Sang Tritratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi ketika kita bertemu dengan lingkungan baru, kita jangan sampai terbawa-bawa, kita harus bersosialisasi, kita harus beradaptasi, tapi kita harus punya pondasi. Pondasi itu adalah pondasi keyakinan terhadap Tiratna. Jadi supaya kita tidak mudah terombang-ambing terhadap hal-hal yang negatif gitu ya. Karena kan ketika kita adaptasi pasti ada hal positif dan negatif. Nah, ini sebagai benteng kita terhadap hal-hal yang negatif yang ada. Kemudian poin selanjutnya adalah tahu saja atau berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas dan memiliki pandangan terbuka akan membuat kita mampu melihat segala hal dalam berbagai macam sisi. Semakin luas pengetahuan yang kita miliki, maka semakin siap kita untuk menghadapi perubahan yang ada dan menyesuaikan dengan lingkungan baru. Biasanya ini terkait kadang kita suka dengar di mana saya lupa ya, intinya ketika kita berada di satu tempat, kita harus mencoba memahami misalnya satu tradisi apa saja yang ada di situ sehingga kita bisa lebih uh, beradaptasinya lebih cepat lagi dan memiliki pandangan yang luas. Selanjutnya memiliki kebijaksanaan atau prasna. Sederhana bijaksana itu adalah tahu mana yang benar dan mana yang salah dan apa seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, sebagai seorang Buddhis, nah kebijaksanaan ini mengarah ke pemahaman dharma sehingga dapat menyiapkan kegelapan batin. Jadi kalau kebijaksanaan ini misalnya ketika kita ke tempat baru atau kita masih remaja kan kadang kita ngekos nih. Ketika ngekos ini kan kita bebas dari orang tua. Nah, kadang kalau kita lepas dari orang tua kan merasa bebas. Nah, di sini kebijaksanaan kita harus dipakai. Jadi sebenarnya hal ini boleh nggak sih boleh nggak sih saya lakuin gitu kira-kira baik nggak ya? Jadi jangan merasa terlalu bebas gitu. Kemudian ramah dan sopan santun. Ini kita hadir di lingkungan baru, pastinya kita harus memiliki sikap ramah terhadap orang-orang, terhadap rekan-rekan di kampus, dosen, tetangga gitu. Karena dengan sikap ramah mereka juga akan terbuka menyambut kita.
Dan kita juga harus mampu membawa dan menempatkan diri kita. Kemudian apa cayana atau kerendahan hati. Nah, sikap rendah hati ini atau memiliki rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, seusia maupun yang lebih muda, akan membuat kita akhirnya diterima di dalam komunitas itu, dan akhirnya komunitas itu memiliki terjadi keharmonisan. Kalau kita angkuh, orang lain pun tentu nggak akan menerima kita. Gitu. Jadi kita sebagai orang baru, nggak hanya sebagai orang baru sih, tapi selanjutnya kita harus memiliki sikap rendah hati ini supaya ketika kita baru beradaptasi, orang setidaknya memiliki kesan yang baik terhadap kita dan kita akan lebih mudah diterima oleh mereka. Kemudian kesabaran. Nah, kesabaran ini kenapa sih? Karena ketika kita berada di lingkungan yang baru, entah itu lingkungan apapun, pasti kan kita ketemu sama banyak orang yang beda, ketemu sama banyak kondisi yang berbeda juga yang kita belum tahu, dan pasti akan menimbulkan uh, gesekan-gesekan lah, katakanlah ada perbedaan pendapat lah. Dan di sini tuh kita memerlukan kesabaran untuk menghadapi hal tersebut. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah terpancing. Kemudian tanpa kekerasan. Nah, ini kaitannya juga bisa dengan kesabaran. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang kita harapkan atau ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, tapi nanti kan biasanya kita bisa diskusi, bisa musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Kemudian semangat. Nah, semangat ini terkait dengan semangat dalam hal positif. Jadi ketika kita hadir di lingkungan yang baru, misalnya kan biasa suka ada, kita akan mencoba suatu cara supaya kita diterima di lingkungan itu. Misalnya kalau di teman-teman di kampus, misalnya ikut banyak kegiatan UKM-UKM gitu ya. Nah, kalau misalnya di lingkungan rumah, misalnya ada kegiatan di RT RW-nya, nah kalian akan bersemangat dalam hal positif untuk mengikuti kegiatan itu supaya tahu kebiasaan di tempat itu dan juga supaya bisa berbaur. Oke. Okay. Jadi sebagai seorang Buddhis, kita memahami bahwa segala sesuatu yang berkondisi senantiasa berubah atau anicca. Dan perubahan ini menimbulkan penderitaan atau duka. Oleh karena itu, kita harus bisa melakukan adaptasi yang selaras dengan ajaran Buddha terhadap setiap hal, khususnya terhadap lingkungan baru. Tempat tinggal, lingkungan kampus, proses pembelajaran yang baru, teman yang baru, dan banyak hal yang lainnya. Hal ini tentunya agar kita bahagia, karena ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru dan melekati kondisi yang sebelumnya, kita akan menderita dan terus terbawa sedih, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam Buddha Dharma sendiri ada contoh adaptasinya terhadap lingkungannya, ada. Contohnya seperti ini. Sebagai seorang Buddhis mungkin kita biasa melihat banyak sekali jubah dari pemuka agama Buddha yang berbeda-beda. Ada yang jubah Theravada, ada yang jubah Dharma Guptaka atau Mahayana Tiongkok, kemudian ada yang juga yang Mula Sarwastiwada atau Mahayana Tibet. Kenapa bisa berbeda? Karena agama Buddha berkembang sesuai dengan budaya lokal setempat. Makanya kalau doa pun ada yang pakai bahasa Pali, ada yang pakai bahasa Mandarin, ada yang pakai bahasa Tibet, ada yang bahasa Sanskerta, ada yang bahasa Jepang, dan ada banyak bahasa. Ini adalah contoh nyata bahwa agama Buddha mampu beradaptasi terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya. Kalau ditanya mana yang benar, semuanya benar, karena semuanya hanya penyesuaian dalam bentuk luarnya saja. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.